sekarang aku berada dalam neraka. Masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Saudara-saudara, kita ini jangan bangga dengan amal perbuatan sendiri. Biarin anak saya gak soleh gak apa-apa. Yang penting saya punya amal. Yang penting saya punya ibadah. Nanti juga kalau saya mati ditahlilin sama tetangga. Maaf, tetangga sampai 3 hari, tetangga sampai 7 hari. Kadang-kadang dicetakin, dicitakin Yasin, ada gambar kita. Itu Yasin begitu pulang ditumpuk di atas yang lain. Tapi anak yang soleh, begitu kita meninggal dunia, orang pertama yang mengirimkan pahala adalah anak. Begitu anak kita ke kamar mandi, mau ambil air wudhu, baru niat mau ambil air wudhu, pahalanya disampai kepada ibu. Anak kita takbiratul ihram, belum Allahu Akbar dalam sholat, udah sampai pahalanya. Kenapa? Setiap anak berbuat baik, pahalanya ke orang tua. Jelas, anak kita bisa ngaji, hasil usaha orang tuanya mengantar ke guru ngaji. Anak kita kenal agama, hasil usaha orang tuanya mengantar ke pondok-pondok pesantren. Anak kita pandai agama, pintar Quran, berkat daripada jasa orang tua. Orang tua seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh seorang ulama besar, seorang anak begitu bangkit dari kuburnya, begitu keluar dari kuburnya, yang pertama dilihat ibu bapaknya menangis karena gak kuat panasnya matahari, karena matahari sudah hampir nempel dengan sehingga sang anak berkata, ya Rab, kalau ada amalku yang mau terima ya Allah, biar sedikit berikan kepada ibu bapakku. Aku gak rela kalau melihat ibu bapakku menangis, terbakar oleh sengatan matahari. Dijawab oleh Allah, hai hambaku, asal kau ikhlas di dalam ibadah kepada aku, ibu bapakku pasti aku masuk ke surga bersama kamu. Karena kamu bisa menjadi baik karena orang tuamu, kamu bisa menjadi hamba yang soleh karena orang tuamu, pasti orang tuamu aku masukkan ke dalam surga. Makanya diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan apa? Adibuhum wa fakiruhum. Kalau pengen keluarga kita selamat dari neraka, masyarakat kita pengen selamat dari neraka, pertama tanamkan akhlak yang baik, yang kedua berikan pemahaman agama yang baik. Zaman saya, zaman Ki Ashari itu beda dengan zaman sekarang. Dulu zaman bapak-bapak, sebelum kenal guru ngaji, siapa yang ngajarin? Bapak sendiri, emak sendiri. Tiap maghrib dicubit, dijewer kuping kita, ditabok, hanya gara-gara gak benar membaca satu lafaz daripada lafaz Al-Quran, antara ha dengan kho, antara ain dengan hamzah, itu sudah dipukul. Tapi sekarang mana ada orang tua yang mau ngajarin ngaji? Orang tuanya sendiri nggak bisa ngaji, lebih rajin main HP daripada buka Quran, betul tidak? Begitu anak kita sudah khatam juz amma, baru diserahkan kepada guru ngaji. Begitu diterima oleh guru ngaji, mak kita pulang, bapak kita pulang, mulai besok pagi kalau ada kembalian beli rokok, itu uangnya disisipkan di bawah baju. Ibu kita juga begitu. Begitu ada kembalian sisa dari uang belanja, disisipkan di bawah baju. 1 bulan dikumpulkan, ditaruh di amplop. Nah, nitip ya buat bantu-bantu kebutuhan guru ngaji. Bukan bayar guru ngaji. Guru ngaji gak bisa dibayar. Ayat Quran mahal. Lihat dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalilan. Jangan mau jual belikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sangat murah. Seorang badui penasaran, pengen tanya apa maksud ayat ini, mau tanya kepada Nabi gak berani. Kebetulan di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, berapa sih harganya ilmu? Berapa sih harganya Quran? Bukan cetakannya, tapi ilmunya. Dijawab oleh Sayyidina Ali, 1 huruf 30 domba. Kalau 1 domba 1 juta aja, berarti 30 juta. Betul nggak? Alim saja wajib bapak ngajarkan.
memberi kepada guru ngaji 30 juta. Tapi alhamdulillah orang tua sekarang sibuk dengan kerja, orang tua sibuk dengan kesibukannya. Alhamdulillah ada guru dengan sukarela, ikhlas hati, buka majelis di masjid. Antara maghrib dan isya anak kita diajarin alif-alifan sampai khatam Quran, sampai paham isinya Quran, sampai mengamalkan Quran. Nanti kita yang bakal untung di dalam kubur. Saudara-saudara, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pahala pertama yang Allah perlihatkan di dalam kubur itu ada dua. Satu, pahala sedekah. Kedua, pahala Al-Quran. Sedekah yang mana? Pertama kita sedekah. Kapan kita pertama sedekah? Waktu kita habis disunat atau dikhitan, dibawa sama bapak kita sholat Jumat di Masjid Al-Khair. Hari Jumat suka ada tuh celengan yang jalan. Namanya anak kecil seneng kalau masuk ke sesuatu. Dulu yang pertama kita masukkan 10 perak. Zaman saya 10 perak. Itu sedekah pertama Pak yang diperlihatkan Pak. 10 perak pahalanya besar. Sampai si mayat bilang, ya Allah, 10 perak kayak begini besarnya. Kembalikan aku hidup walaupun 1 jam ya Allah. Saya habiskan harta saya untuk sedekah ya Allah. Nyesel saya ya Allah, saya gak sedekah waktu di dunia. Kalau 10 perak pahalanya kayak begini. Yang kedua, pahala Al-Quran. Begitu mayat masuk kubur, ditutup pakai papan atau bambu. Tanah pertama yang ditaburkan, datang sosok manusia. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, dia akan berwujud menjadi laki-laki yang ganteng, yang gagal. Kalau yang meninggal perempuan, dia akan berwujud menjadi perempuan yang cantik. Sambil berkata, hai mayit, jangan kaget, jangan takut. Aku disuruh oleh Allah menemani. Mayit bertanya, siapa kamu? Aku adalah sahabatmu yang kau baca di waktu hidup, yang kau tadarus di waktu hidup, yang kau perdalam di waktu hidup. Aku adalah Al-Quran yang dianjurkan dan disuruh oleh Allah menjaga kamu supaya kamu selamat dari pertanyaan munkar wa nakir. Alhamdulillah, kita dari kecil berapa kali baca surat Al-Fatihah? Dari kecil berapa kali kita baca Yasin? Belum lagi yang khatam Quran, belum lagi yang memperdalam Quran, belum lagi yang hafal Quran. Orang di dalam kubur seperti ini akan aman. Maka oleh karena itu, kita jangan merasa hidup kita masih lama. Apalagi di zaman sekarang yang namanya mati gak pakai tua, gak pakai muda, gak pakai sakit. Tetangga saya umurnya 94, 40 tahun kena penyakit tinggi, sampai sekarang masih hidup. Dia berobat sama seorang dokter dari tahun 70. Itu dokter meninggal punya anak, berobat sama anak. Anaknya meninggal, bapaknya meninggal, punya cucunya dokter, dia berobat sampai cucunya mati, dia masih hidup. Gak pakai sakit, cuma masuk angin. Kalau orang bilang angin kedalon, meninggal. Ini yang dikatakan oleh Nabi, sayusibu ala ummati mautal faja'ah, bakal melanda kepada umatku mati mendadak. Kalau mati kita dalam keadaan baik, bagus Pak. Tapi kalau mati kita belum tobat, mati kita masih berurusan sama mak bapak kita, belum minta maaf, mati kita masih ninggalin utang, mati kita masih ninggalin permusuhan dengan sama muslim, bagaimana kita akan meraih husnul khotimah? Saudara-saudara, sesuatu yang lebih berharga daripada yang berharga adalah penutupan hidup yang husnul khotimah. Ada orang bertanya, bagaimana sih yang disebut husnul khotimah? Orang yang husnul khotimah, sebelum dicabut nyawanya Allah sudah ridho kepada orang. Sebelum dicabut nyawanya sudah diampuni dosa-dosa. Sebelum dicabut nyawanya Allah perlihatkan matanya di tempat yang dimana surga. Mudah-mudahan kita semua insyaallah. Maka oleh karena itu, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, kita diingatkan selama berapa tahun kita menjadi umat Muhammad. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Nabi Muhammad? Adakah yang menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yaitu yang pertama, as-sholatu ala nabi. Mulai sekarang jangan ada kata nanti.
Saudara-saudara, kita kalau dipanggil oleh atasan langsung siap, dipanggil sama istri, iya. Tapi dipanggil Allah lewat masjid, hayya 'alas shalah, entar giliran butuh minta kepada Allah, ya Allah tolongin ya Allah, saya diuber saya punya utang ya Allah, beri rezeki. Nanti ditahan Allah. Ketika manusia bertanya, ya Allah, bukannya orang yang berdoa kepadamu kau ijabah, tapi kenapa sampai sekarang kau belum terbukti? Ingat, ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, segera atau tidak, cepat atau tidak, kalau kita dipanggil oleh Allah segera, insya Allah apa yang kita inginkan segera dikabulkan. Saudara-saudara, kita lihat orang tua-tua kita dahulu. Yang kenapa orang tua kita dulu dihormati, dihargai, dari yang muda, yang tua hargai. Kenapa? Karena mereka menghargai Allah, mereka taat kepada Allah, mereka menghargai ajaran yang ada dalam Quran, mereka menghargai Nabi Muhammad, akhirnya dihargai. Makanya zaman sekarang banyak orang yang dihargai. Kenapa? Karena kita tidak menghargai Allah. Sebab yang menggerakkan manusia menghormati kita, mencintai kita, menyayangi kita, itu Allah, saudara-saudara. Kalau kita kepada Allah lebih dekat, lebih setia, nanti digerakkan hati manusia ini setia kepada kita. Lihat orang-orang tua-tua kita dulu, yang nggak punya, nggak ada, yang datang ke rumah tetangga curhat, saya lagi susah, saya nggak punya beras. Kenapa? Karena mereka sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, Pak. Kampung-kampung ya, sekarang di Jakarta bukan kampung, udah kota. Kalau Bapak ke daerah Bogor pinggiran, itu masih banyak kampung. Itu tanah tahun 80-90 harganya cuma 5.000, 10.000. Sekarang jadi puluhan juta. Daerah pedalaman udah puluhan juta. Apa penyebabnya? Penyebabnya orang tua-tua kita dahulu yang setia kepada Allah. Masjid dulu gak ada yang sebagus ini. Ya, kadang-kadang separuh bilik, separuh tembok. Tapi itu masjid makmur, Pak. Dari mulai subuh sampai isya gak sepi daripada orang yang berzikir kepada Allah. Subuh penuh, bohor penuh, asar penuh. Kalau malam Jumat baca sholawat karya 4.444 sampai pagi. Kalau malam Senin mushola masjid baca maulid, baca zikir, baca ratib. Makanya sekarang ini berkah. Tanah yang harga 5.000 rupiah sekarang jutaan. Makanya di kampung banyak orang kaya bukan dari kerja, dari warisan. Kebeli rumah, kebeli mobil, ya, istrinya beli tas harga 5 juta, pakai cincin, pakai gelang emas. Dari mana? Bukan dari dagang, bukan dari ikhtiar, dari warisan. Sehingga apa? Sehingga anak cucunya orang tua yang memuliakan Allah, yang menghormati hak Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat, Pak, saya asli orang Surabaya, lahir di Surabaya, ibu saya masih di Surabaya. Di sebelah rumah saya di Surabaya ada seorang nenek-nenek, orang nggak punya, anaknya 8. Ya, anaknya 8. Ini nenek-nenek makannya dari mana? Jual kue. Habis sholat subuh bikin kue, nanti diantar ke rumah. Sebelum dohor diambil. Tapi alhamdulillah anak 8 sarjana semua. Yang perempuan dinikahin sama orang-orang kaya. Bahkan sampai detik ini saya sering ketemu cucunya, ada di Bandung, ada di Purwakarta, hidupnya senang. Apa penyebabnya, Pak? Ini nenek bersama suaminya siang dan malam baca Quran. Habis sholat subuh, habis masak buat kue, dia baca Quran sampai duha sholat duha, baca Quran sampai menjelang duha. Ternyata orang yang melahirkan baca Quran bukan cuma kita, gak anak cucu kita. Makanya kalau pengen anak cucu kita berkah, coba kita baca Quran. Ya, baca Quran. Saya belum bisa belajar. Sebab orang yang punya kemampuan untuk belajar Quran tidak baca Quran, dibangkitkan nanti dari kuburnya, maaf, kepalanya diganti oleh Allah menjadi babi hutan. Bagi yang ahli baca Quran,
Yang pinter baca Quran ada ancamannya. Man lam yaqra'il Qur'an fi yaumihi walau juz'an fahuwa munafik. Orang yang mampu baca Quran, bisa baca Quran, satu hari tidak membaca Al-Quran satu juz, maka dia termasuk golongan munafik. Orang munafik ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah melebihi daripada orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas Tuhannya beda, tempat ibadahnya beda. Tapi orang munafik, Pak, kita pakai peci, dia pakai peci. Kita pakai jenggot, dia pakai jenggot. Kita hadir maulid, dia hadir maulid. Tapi hatinya kurang senang dengan kebenaran dan kebenaran. Maka oleh karena itulah, selesai acara maulid ini, mulai kita rubah hidup kita. Terutama masing-masing pribadi, terutama ibu-ibu yang lebih sibuk dari bapak-bapak. Kalau datang waktu sholat, tinggalin masakan, tinggalin kondangan, sholat dulu. Sebab umur kita nggak tahu, pulang kondangan mati, kita nggak sholat, bagaimana hukumannya nanti di akhir. Yang kedua, titip anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tinggalkan, anak kita nggak bisa mendoakan orang tua. Sekarang banyak orang tuanya sakit, bukan sedih, malah dia berdoa, ya Allah, kalau memang sudah waktunya ambil saja ya Allah. Karena udah merepotin ya Allah. Sampai kerja pelan gara-gara ngurusin mak sama bapak ya Allah. Mati juga gak mencari warisan ya Allah. Paling sepeda darah doang ya Allah. Ini sekarang berarti. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Nanti banyak orang tua meninggal dunia dibunuh oleh anaknya. Bukan dibunuh pakai golok, bukan dibunuh pakai senjata, dibunuh pakai akhlak yang jelek, dibentak, dicaci, gak dihormati. Sebagai orang tua, Pak, kalau sudah dikurang ajari sama anak, sakitnya lebih daripada ditusuk, Pak. Kenapa? Anak lahir dari janin kita, anak lahir dari darah kita, anak berada di perut ibu kita. Ketika mau melahirkan, mengeluarkan kepala, semua ibu-ibu berkata, ya Allah, kalau memang kau mau cabut nyawaku ya Allah, silakan ya Allah, saking sakitnya. Tapi aku kepengen anakku hidup selamat ya Allah. Tanya kepada ibu yang melahirkan. Maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tua bisa masuk surga tidak. Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumannya orang yang suka berzina? Bagaimana hukumannya orang yang suka mabok? Jawab oleh Nabi, kalau dia tidak tobat sebelum meninggal, disiksa di dalam kubur. Tapi ada satu yang tidak disiksa di kubur, di dunia disiksa, di kubur disiksa, terutama nanti di akhirat. Siapa ya Rasulullah? Uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Lihat anak yang nggak nurut sama orang tua, yang nggak maling, yang tidak mendapat ridho dari orang tua. Biar hidupnya banyak, duitnya tak berkah. Sekali dapat duit banyak, habis ke rumah sakit. Sekali duit banyak, ditipu. Sekaligus punya duit banyak, duit yang diambil orang dan sebagainya, tak berkah. Sebab uang banyak, harta banyak, kalau tidak berkah, sama saja. Ada orang tak punya, di kampung-kampung Pak miskin, rumahnya kecil, di rumahnya nggak punya meja makan, cuma balai saja di dapur, masak di situ, makan di situ, kadang-kadang rebahan juga di situ, tapi hidupnya lebih mutmain daripada kita. Belum pernah saya dengar mereka mengeluh, saya susah, saya nggak punya. Padahal kalau kita lihat apa sih yang dia makan, cuma nasi putih sama sambal sama teri doang. Tapi kalau kita lihat nikmatnya, masya Allah, mereka nggak kenal stroke, mereka nggak kenal asam urat, mereka nggak kenal penyakit lambung, nggak kenal penyakit macam-macam, paling penyakit uang saja. Tapi lihat yang banyak duitnya, apa yang kita makan jadi penyakit. Waktu sekolah kita diajarin 4 sehat 5 sempurna, semuanya jadi penyakit. Makan telur, minum susu, kolesterol. Makan nasi kebanyakan, gula. Makan sayur-sayuran, lalap-lalapan, asam urat. Yang mana yang benar? Duit miliaran tapi nggak nikmat. Duit miliaran nggak bisa makan enak. Makanya saya paling kesel Pak kalau ada orang ditanya, Pak sehat tak? Sehat, cuma kanker. Tahu kanker? Kantong kering. Tapi saya mau beli orang belum merasa diinfus. Kalau udah merasa diinfus baru nyahok ya.
Maka oleh karena itu Pak, mumpung kita masih sehat, kita nggak punya penyakit macam-macam, sisa umur kita, wallahu a'lam, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun kita dipanggil Tuhan. Ayo kita kumpulkan amal soleh kita, karena perjalanan akhirat itu lebih besar daripada perjalanan dunia. Coba dikubur saja, Imam Syafi'i berapa tahun meninggal dunia? Imam Ghazali berapa tahun meninggal dunia? Rasulullah berapa tahun meninggal dunia? Belum kiamat, artinya apa? Hidup di kuburan lebih lama daripada penunggu kiamat. Belum lagi nanti di yaumil mahsyar, 1 hari 1000 tahun. Kita begitu keluar dari kubur, kita sudah gak kenal bapak, gak kenal emak, anak pun gak kenal orang tua gak kenal anak. Kenapa? Saat itu hanya orang ingin selamat daripada adab neraka. Karena satu-satunya manusia yang bakal dihisab di yaumil kiamat bagi manusia yang punya masalah, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita mendapat hisab-hisaban yang jelek? Belum dihisab masalah keluarga, belum dihisab masalah rumah tangga, belum dihisab masalah harta, belum dihisab masalah tugas penting kita. Semua bakal dihisab. Saya dakwah jangan dianggap mulus, saya bakal dihisab di yaumil kiamat. Kalau apa yang saya sampaikan salah, besok saya akan tanggung jawab di akhirat. Maka oleh karena itulah, mumpung masih ada kesempatan lewat acara maulid ini, saya ajak ayo kita kembali kepada Allah. Kita jangan sibuk ngurusin orang. HP kita buka kalau penting, jangan habis umur cuma HP terus. Betul atau tidak? Fitnah di mana-mana lewat HP, ajaran-ajaran gak karuan lewat mana-mana lewat HP. Lebih baik kalau mau ngaji ketemu guru, kalau mau ngaji ketemu ustadz, kalau mau ngaji ketemu kiai, jangan ngaji lewat HP. Sekarang aliran apapun di luar aswaja sudah banyak di HP. Maka oleh karena itulah kita gunakan sisa umur ini, pertama untuk ibadah, kedua untuk cari kesenangan. Kesenangan itu bukan jalan-jalan ke puncak, kesenangan itu bukan nonton orkes. Kesenangan itu kita duduk dengan orang-orang yang menyenangkan. Biar tamu orang nggak punya, tapi tamunya nyenengin. Ada tamu orang kaya nyenengin. Betul deh. Saya lebih baik rumah saya kedatangan tamu orang miskin Pak, nggak pernah curhat yang macam-macam. Tapi kalau datang ini, datang itu, punya pangkat tinggi, punya, ya Allah, hampir saya begini, habis saya ngomong, ya Allah, barusan orang susah kemarin kagak curhat apa-apa. Ente duitnya miliaran masih curhat. Artinya apa? Dia yang pusing, kita yang nyinyirin. Dia yang seneng nggak nyinyirin kita. Betul nggak? Cari yang nyenengin, yang nggak nyenengin tinggalin. Makanya kita bersyukur Allah Ta'ala masih dikasih sehat. Betul nggak? Kalau bapak sehat nih, kepengen kopi nggak punya duit, pengen ngerokok nggak punya duit, datang aja tuh mosok guntur, disiapin kopi, dikasih rokok. Betul nggak? Tapi jangan sering-sering, siap dia bentar. Betul nggak? Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat afiat, dan bisa menggunakan waktu untuk mendekat kepada Allah supaya kita husnul khotimah, terlebih-lebih mendapat syafaatnya Rasulullah. Mengingat ada penceramah kita, nanti kalau ada umur, ada waktu, saya bisa datang kemari, insya Allah kita sambung kembali. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.